Perilaku organisasi adalah individu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi, bagaimana dia memengaruhi dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Di mana tujuan perilaku organisasi yang pertama, memahami perilaku manusia dalam organisasi, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga menciptakan hubungan kerja yang baik, yang keempat mengurangi konflik, dan yang kelima membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Kemudian, adapun ruang lingkup organisasi yang pertama itu individu. Di sini individu mempelajari perilaku setiap anggota organisasi mulai dari kepribadian, perspektif, motivasi, sikap kerja, dan kepuasan kerja. Kemudian ada yang kedua itu kelompok, di mana di sini perilaku organisasi mempelajari interaksi antar anggota. Contohnya komunikasi, kerja sama tim, konflik kelompok, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu organisasi, di mana perilaku organisasi mempelajari sistem secara keseluruhan. Contohnya budaya organisasi, struktur organisasi, perubahan organisasi, dan kebijakan organisasi. Kemudian yang keempat yaitu faktor-faktor yang memengaruhi. Yang pertama itu faktor internal atau faktor dari dalam individu. Contohnya motivasi, emosi, nilai pribadi, dan kemampuan. Kemudian ada eksternal atau dari lingkungan. Contohnya itu budaya organisasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, serta sistem penghargaan. Kemudian yang kelima yaitu elemen utama. Nah, perilaku organisasi memiliki 5 elemen utama. Yang pertama itu individu, di mana individu itu membawa karakter yang berbeda. Kemudian yang kedua itu kelompok, dalamnya terjalin interaksi sosial yang memengaruhi kinerja. Kemudian yang ketiga struktur, di mana dia memengaruhi aturan dan pembagian tugas. Keempat ada lingkungan, di mana faktor luar yang mempengaruhi organisasi. Kemudian yang terakhir ada teknologi atau alat bantu kerja tim, sistem informal. Kemudian yang keenam yaitu teori perilaku organisasi, di mana yang pertama yaitu teori klasik, di mana ini dia berfokus pada efisiensi dan struktur formal, di mana teori ini dikemukakan oleh Frederick Taylor dan Henrik Fayol. Kemudian yang kedua itu teori hubungan manusia, di mana teori ini berfokus pada aspek sosial dan psikologis dengan tokohnya yaitu Elton Mayo. Kemudian yang ketiga itu teori modern, di mana organisasi sebagai sistem terbuka yang dinamis. Ini dikemukakan oleh Stefan Ferrodins. Kemudian yang ketujuh yaitu pentingnya perilaku organisasi. Nah, di mana yang pertama itu meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua mengembangkan kepemimpinan, yang ketiga menjaga kepuasan dan motivasi kerja, mengurangi over dan konflik, dan yang terakhir itu membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Nah, adapun contoh penerapan perilaku organisasi, yang pertama itu di lingkungan kampus. Contohnya itu kerja kelompok yang efektif, diskusi atau komunikasi terbuka antara mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu contohnya di perusahaan, di bidang briefing rutin sebelum bekerja, pembagian tugas jelas, dan evaluasi kerja. Kemudian di organisasi mahasiswa, koordinasi antar divisi, pembagian peran sesuai kemampuan, dan kerjasama dalam kegiatan. Nah, di sini memahami perilaku manusia adalah kunci membangun organisasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.